Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bisa bertatap maya di pertemuan web yang ke-1, tetapi pertemuan kedua dalam mata kuliah PDGK 4205 pembelajaran terpadu untuk di SD. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan fokus belajar 120 menit ke depan. Semoga tidak mengganggu istirahat Bapak Ibu karena saya masuk agak telat masuk ke kelas ini. Nama manusia ya, kadang-kadang keasikan ngobrol jadi akhirnya seperti itu. Kita akan 120 menit untuk 10 menit pertama saya lebih ke memotivasi, mengapresiasi Bapak Ibu. Saya lihat juga kehadirannya sudah banyak. Nanti mungkin saya coba cek satu persatu. Nanti 90 menit ke depan kita akan membahas modul 1, modul 2, dan modul 3. Dan 10 menit terakhir nanti saya akan memberikan penguatan serta menutup kegiatan dengan tugas tutorial ke-1. Baik, Bapak Ibu hebat. Hari ini kita akan banyak belajar tentang, jadi Bapak Ibu setelah proses belajar hari ini, Bapak Ibu akan memahami tentang konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Kemudian Bapak Ibu juga harus mampu memahami prosedur umum pembelajaran terpadu. Dan Bapak Ibu harus mampu terampil menggunakan keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Itu 3 hal yang akan kita lalui bersama. Kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kehadiran hari ini? Apakah Bapak Ibu hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Saya coba untuk cek absen sambil mengenal untuk lebih mendalam lagi serta mengevaluasi. Saya stop share dulu yang ini, saya coba ganti dengan Excel milik saya, khususon ini deh kalau nggak salah. Nah ini Bapak Ibu, saya mohon maaf berbagi waktunya dalam menganalisis LMS. Saya ingin kenal dulu dan lebih mendalam dengan Ibu Tasya. Halo Bu Tasya, cek sound. Mohon dibantu ketua kelas untuk mencek apakah Bu Tasya ada di partisipan. Bu Tasya ada, Bu. Oh ada, ya. Mohon dibantu ya Pak. Ibu Umi, Baik. halo Bu Umi. Ibu Umi izin, Bu. Oh iya izin. Ada apa Pak izinnya? Izinnya sebentar, aku lihat masuk dulu, Bu. Ibu Mita, halo Bu Mita. Hadir. Alhamdulillah. Ibu Andini, halo Bu Andini. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ibu Hodijah, halo Bu Hodijah. Ya, hadir. Alhamdulillah. Ibu Kartika, halo Bu Kartika. Iya, Ibu. Iya, sehat ya Bu ya. Ibu Anissa, halo Bu Anissa. Oke, Ibu Lulu, halo Bu. Ibu Anissa belum nyaut. Mohon maaf Pak Bu Ketua. Anissa mana, Bu? Bu Anissa Bu Anissa Fitri. Pak. Anissa Fitri hadir gak? Bu Pak Ketua. Hadir. Oh, hadir. Hadir. Ya. Ibu Lulu, halo Bu Lulu. Tolong bantu Bu Lulu, adakah di partisipan? Ada. Ibu Mukolisa, halo Bu Mukolisa. Bu. Oke. Ibu Sapira, halo Bu Sapira. Ya, Bu, hadir. Oke, Pak Jejen. Apa Ibu nih? Hadir, Bu. Hadir. Oh ya, Bu Jejen Sukrila, halo Bu Jejen. Hadir, Bu. Bu Anissa, halo Bu Anissa. Anissa Restu. Ya, hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Ibu Nur Hayati, halo Bu Nur Hayati. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Pak Repi, halo Pak Repi. Halo, Bu. Iya. Ibu Wilda, halo Bu Wilda.
Iya, Bu. Oke. Ibu Regita, halo Bu Regita. Iya, Bu Ibu, Regita, hadir. mohon dicek Pak Ketua, Hadir, Bu. Pak Repi, mohon dicek Bu Regita ada tidak? Hadir, Ada Bu. Bu, ada Bu. Alhamdulillah. Ibu Epi, halo Bu Epi. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ibu Ipa, halo Bu Ipa. Hadir, Bu. Ibu Mardia, halo Bu Hadir. Mardia. Hadir Bu, hadir. Alhamdulillah. Ibu Lira, halo Bu Lira. Hadir, Bu. Oke. Ibu Ayu, halo Bu Ayu. Hadir, Ibu. Ibu Paujia, halo Bu Pajia. Bu Paujia. Iya, hadir, Bu. Alhamdulillah. Berarti hanya satu yang tidak hadir, yaitu Ibu Lulu. Ibu Lulu gimana? Bu Lulu belum bergabung. Ada alasannya? Bu Lulu ada Bu. Oh, alhamdulillah. Siap. Berarti hanya satu yang tidak hadir, yaitu Ibu Umi. Oke, Iya, saya perlihatkan hasil analisis terhadap LMS ya, Bapak Ibu. Ini adalah keaktifan Bapak Ibu di LMS ya. Di LMS itu Bapak Ibu ada JJ. JJ berarti menjawab pertanyaan temannya. T berarti mengajukan pertanyaan temannya. Nah, ini adalah nilai keaktifan Bapak Ibu di LMS yang pasti akan membantu nilai dari kegiatan partisipasi tutorial. Hari ini saya akan mengecek berapa kali Bapak Ibu menceklis ya. Misalnya Bu Tasya mengemukakan pendapat, saya kasih checklist. Bu Umi pasti nggak akan mengeluarkan karena tidak hadir gitu ya. Bu Mita dan seterusnya. Setiap pendapat Bapak Ibu akan saya berikan apresiasi dengan memberikan checklist pada absen kita bersama. Itu ya Bapak Ibu. Itu aktivitas Bapak Ibu mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu dalam mempelajari modul gitu ya. Tetap semangat. Yuk kita sama-sama mempelajari modul ini. Modul 1, 2, 3 untuk mempersingkat waktu, monggo kepada para petugas yang modul 1 dipersilakan untuk memaparkan. Oh iya, saya mohon maaf lupa nih. Saya ingin mengajak komunikasi dulu. Satu orang saja. Monggo. Siapa yang ingin berpendapat? Apa sih yang kita pelajari di pertemuan kemarin? Silakan Pak, Bu. Yuk. Silakan Bapak Ibu. Minggu kemarin kita belajar apa aja nih? Ayo. Yang berpendapat diberi tanda checklist di absennya. Silakan Pak, Bu. Apa sih yang dipelajari di minggu kemarin? Di SMA 7 itu kemarin kita belajar apa sih? Apa yang Ibu dapat? Yuk. Silahkan Bu. Saya karena tidak ada yang mau berpendapat, saya ingin memberikan apresiasi yang dari tadi buka-buka mulut, buka-buka buku mulu nih, pinter berarti. Ibu siapa nih? Bentar. Ibu siapa ini ya? Oke. Maaf, tidak terlihat ini. Ayo. Namanya nggak tertera di sininya apa di laptop saya? Ya, satu orang silahkan buka mic-nya. Halo. Ini kan nggak bisa ini ya. Yuk, silahkan. Sambil menunggu teman-teman kita yang mau bersiap memaparkan modul. Yuk, silahkan Bapak Ibu. Oke, coba karena tidak ada yang mengeluarkan pendapat. Oke, Bu Lulu. Oh, Bu Lulu dulu. Mangga Bu Lulu. Apa sih Bu yang Ibu dapat dari pertemuan kemarin, Bu? Halo, Bu Lulu. Bu, kemarin sempat bahas tentang konsepnya ya untuk pembelajaran terpadu. Ya, kemarin juga udah sempat jelasin satu-satu mulai dari pengertiannya, terus karakteristik sampai model-model pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Udah, itu aja yang Ibu dapat dari pertemuan kemarin.
Keren. Bu Lulu, mana jempolnya buat Bu Lulu? Semuanya 2 jempol buat Bu Lulu. Bu Lulu mau berpendapat, beri 2 jempol dan checklist nanti di absennya. Oke, baik Bapak Ibu hebat. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Lulu bahwa kemarin kita sekilas membahas tentang konsep, tentang karakter ya yang ada di pembelajaran terpadu. Juga kemarin kita membahas tentang sistematika perkuliahan kita. Bahwa nanti kita akan ada tugas tutorial, kita akan ada praktek, bahkan sudah dibagi-bagi oleh ketua kelas siapa yang akan simulasi di minggu ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke-7 dan apa sih yang harus kita lakukan selama 8 minggu ke depan ya. Tuh Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan pasti akan meningkatkan kinerja kita ke depan. Baik, sudah siap sepertinya yang akan memandu modul 1 dipersilahkan Bapak Ibu hebat. Kelompok yang akan memandu modul 1 dipersilahkan. Pak Ketua kelas. Halo Pak Ketua. Siap Bu, siap. Ya, silakan Pak dipandu. Pak Repi, Bapak Repi Nur. Silakan dipandu Pak untuk yang maparkan modul 1 terlebih dahulu. Waktunya hanya 20 menit ya Bapak Ibu. Silakan. Ya, saya stop share dulu ya. Buat teman-teman yang sekarang kebagian kelompok 1, mohon share screen dan presentasikan sebaik mungkin. Biar nanti waktunya berapa tadi Bu? 20 menit ya, 20 menit. Iya, nanti 10 menit untuk tanya jawab. Ya, silakan Pak. Bu, itu yang presentasi kelompok 1 doang apa 1, 2? Nah, saya berarti Pak Maulana kayaknya tadi. Nah, ini saya share screen ulang. Hari ini Bapak Ibu, saya ulangi lagi nih. Kita kan bertemu 120 menit nih. Oke? Deal? Yep. Iya. Pendahuluan sudah saya sampaikan. Kita akan masuk ke dalam sesi aplikasi yang akan memaparkan modul 1 nanti 30 menit. 20 menit atau 15 menit untuk paparan dan 10 menit untuk tanya jawab. 30 menit kemudian paparan tentang modul 2. Monggo bersiap untuk modul 2 juga sama 30 menit. Dan paparan modul 3 juga sama 30 menit. Jadi hari ini kita akan belajar modul 1, 2, 3 yang akan dibantu oleh teman-teman yang sudah dibagi-bagi kelompoknya. Jadi modul 1 sampai 3 ya Pak. Dan nanti di 10 menit terakhir saya akan memberikan penguatan dan saya akan memberikan tugas tutorial ke-1. Itu Pak Repi. Jadi modul 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3 bersiap. Silakan lanjut Pak Repi. Silakan buat kelompok 1 share screen dan presentasikan. Kelompok 1 Bu Kartika ya, sama Bu Andin ya? Ya, kelompok 1 Pak. Oke. Ini ya Bu Uning. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok bahas tentang model pembelajaran terpadu. Adapun anggotanya yang pertama ada Bu Tasya Maulidia, kedua ada Umi Mujahidah, ada Mita Amelia, yang keempat ada Andini Fitria, yang kelima ada Bu Khadijah, yang keenam ada Kartika Nilam, ketujuh saya sendiri, dan ke-8 ada Bu Lulu. Jelas akan dijelaskan oleh Bu Tasya. Baik, untuk yang pertama dari konsep dasar pembelajaran terpadu, yang pertama itu pengertian pembelajaran terpadu, kurikulum terpadu dan berdasarkan pernyataan Aminuddin tahun 1994. Pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat
sebagai berikut. Yang pertama, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai macam pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekelilingnya sesuai kemampuan dan perkembangan anak. Yang kedua, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Yang ketiga, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih bermakna. Next. Selanjutnya, integrated curriculum. Integrated learning, pembelajaran terpadu memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Next. Rasional pemaduan disebabkan oleh beberapa hal. Kebanyakan masalah dan pengalaman bersifat interdisipliner. Yang kedua, adanya tuntutan interaksi kolaboratif yang tinggi dalam memecahkan berbagai masalah. Yang ketiga, yang keempat, efisiensi. Yang kelima, adanya tuntutan keterlibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran. Bu, terima kasih. Baik. Mohon di-mute dong suaranya. Suara siapa ya? Lanjut Pak, Bu, waktunya. Ayo ganti kalau misalnya kesulitan sinyal pembicaranya. Monggo. Ada Bu Mita. Bu Mita ada. Kita ganti aja ya. Ya udah saya ganti aja. Pembelajaran Siapa yang baca? Kelebihan pembelajaran terpadu. Nomor satu adalah pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan siswa. 2. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa. Yang keempat, dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, menumbuh kembangkan keterampilan soal siswa. Kendala pelaksanaan pembelajaran terpadu. 1. Kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalam kurikulum sekolah dasar tahun 2004 masih terpisah-pisah. Yang kedua, dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Yang ketiga, semua guru memahami konsep ini. Yang keempat, landasan pembelajaran terpadu. 1. Landasan filosofis dimaksudkan terpentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu selanjutnya akan dibacakan oleh Andin. Baik, Bu Kartika, terima kasih. A. Progresivisme adalah proses pembelajaran pada umumnya ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman. Yang B. Konstruktivisme, melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Siswa berinteraksi langsung dengan objek dan lingkungannya. Yang C. Humanisme, melihat siswa dari segi keunikannya atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Lanjut Bu Kartika. 2. Landasan psikologis. Berkaitan dengan psikologis,
perkembangan peserta didik dan psikologi atau teori belajar, pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran terpadu yaitu A. Masing-masing siswa membangun realitas sendiri. B. Pikiran seseorang mempunyai kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antar gagasan yang ada. Dan C. Siswa adalah seorang individu dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. Yang D. Keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu dan anak melihat dirinya dan sekitarnya secara utuh atau holistik. Landasan praktik. Kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran. Landasi dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu yaitu A. Perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum. B. Hampir semua pelajaran diberikan secara terpisah satu sama lain. Yang C. Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran cenderung lebih bersifat lintas mata pelajaran. Dan C. Jangan yang terjadi antara teori dan praktek dapat dipersempit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bu Khadijah. Ada Bu Khadijah? Ya, Assalamualaikum. Saya lanjutkan ini ya, landasan sosial budaya kehidupan dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi dasar dan acuan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran terpadu. 2. Landasan iptek sebagai upaya menyelaraskan pembelajaran terpadu dengan pengembangan dan kemajuan iptek. Ya, berbagai model pembelajaran terpadu. 10 model pembelajaran terpadu menurut Fogarty 1991 yaitu fragmented, context, present, context, rebate, target, immersed, dan networked. Model-model pembelajaran terpadu menjadi dua. Satu, model pengalaman paradigmen. Model paradigmen ditandai oleh ciri pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, membaca, berbicara, dan menulis dapat diperlukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Yang kedua, model keterhubungan atau konteks. Model konteks dilandasi oleh anggapan bahwa bukti-bukti pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Bukti-bukti pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang, misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Ibu Mita. Silakan Bu Mita. Ada Bu Mita. Iya, saya akan melanjutkan yang ketiga, model sarang atau nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Next. Yang keempat, model urutan atau rangkaian. Model Square merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah, misalnya
topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata, tapi topik dapat dipadukan pembelajaran pada alokasi jam yang sama. Yang kelima, mode bagian. Model syarat merupakan bentuk kemajuan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Yang keenam, model jaring laba-laba. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Yang ketujuh, model galur. Model triadic merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kegiatan-kegiatan, antisipasi terhadap pita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk triadic ini berfokus pada apa yang disebut mata kurikulum. Selanjutnya dibacakan oleh Bu Lulu. Yang kedelapan, dalam model keterpaduan, model maaf Bu Lulu, suaranya kecil. Tes, halo. Udah jelas belum Bu Andin? Udah jelas, Udah jelas. Iya, saya ulangi lagi ya. Model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Dalam hal ini diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Yang kesembilan, ada model celupan, imersif. Model imersif dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medianya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, next. Agak dipercepat Ibu, waktunya nanti kita nggak cukup. Ya, Ibu. Model networked merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan perubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dengan situasi, kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Sedangkan Jacob 1989 menyebutkan 5 model pilihan bentuk keterpaduan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu disiplin, based, paralel, multidisciplinary, interdisciplinary, dan integrated. B. Model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Model pembelajaran terpadu yang tepat dikembangkan di sekolah dasar yaitu 1. Model jaring laba-laba atau web. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Contoh jaring laba-laba tema ada pada gambar. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Anissa Fitri.
faktor motivasi yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati, dan kelemahannya di situ ada langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Next. Adapun model pembelajaran terpadu di sekolah dasar yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini digunakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran selanjutnya. Kekuatan dan kelemahannya, yang pertama kekuatannya dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran terfokus pada satu aspek. Kelemahannya ada berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap dipisah dan nampak tidak terkait. Adapun guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap terfokus. Selanjutnya ada model keterpaduan atau integrated. Model ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler, penerapan konsep dan sikap. Kekuatan dan kelemahannya di situ tertulis memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian, termasuk kekuatan model keterpaduan. Dan kelemahannya yaitu model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Iya, silakan Bu Mita pandu untuk tanya jawab. Bu Mita, mungkin Bu Mita ya kalau nggak salah moderatornya. Bu Anissa Fitri. Oh, Bu Anissa. Ya, silakan Bu Anissa. Bu Anissa. Oh ya, Bu Anissa Fitri ya. Oke, Bu Anissa, silakan Bu Anissa untuk memimpin tanya jawab untuk 2 penanya saja. 2 saja, Bu. Iya, waktunya. Ya, mangga. Sebutkan nama ya pada saat bertanya dan menjawab. Silakan. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Saya Bu Anissa dari kelompok 2. Saya dengan Safira, Bu. Oh iya, Bu Anissa apa Bu namanya? Anissa. Bu Anissa Fitri. Oh iya, Bu Anissa Fitri. Silakan Bu Anissa Fitri. Saya bertanya dengan Safira ya, Bu. Oh, sebentar. Bu Anissa itu kan ininya tadi pemapar. Yang bertanya siapa? Saya dengan Safira, Bu, yang mau bertanya. Safira. Ya, mangga. Bu Safira. Silakan Bu Safira. Baik, Bu. Pertanyaannya, jelaskan mengapa pendekatan pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang menolak proses latihan atau hafal sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Pertanyaannya, jelaskan mengapa pendekatan pembelajaran terpadu merupakan merupakan pendekatan yang menolak proses latihan atau hafalan sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Oke, siap. Safira ya dari. Boleh ditulis di chat juga boleh, Bu. Pertanyaannya boleh ditulis di chat. Oke, baik, Bu ya. Makasih Bu Safira, ditunggu ya jawabannya. Selanjutnya apa? Ada yang ingin bertanya? Satu lagi pertanyaannya. Kalau belum ada, mungkin masih sedang proses berpikir mau bertanya, Pak, Bu. Silakan langsung dijawab aja atau ditanggapi oleh kelompok 1. Ya, boleh. Silakan, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Jangan takut salah, Bu. Kita belajar bersama-sama.
Ya, Bu. Mengapa pembelajaran terpadu menolak sistem hafalan dan apa tadi, Bu? Sistem hafalan saja, Bu. Sistem Hmm. hafalan sebagai dasar bentuk pengetahuan dan struktur intelektual anak. Ya, silakan. Ya, saya mau jawab ya, Bu. Ya, Saya sendiri silakan, Bu. yang Nama siapa, Bu, namanya? saya selaku moderatornya tadi, Bu, ya. Oh, Ibu Anissa ya, Bu Anissa ya. Ya, silakan Bu Anissa. Dari Bu Safira adalah jelaskan mengapa pembelajaran. Kenapa, Bu? Maaf. Ya, lanjut, Bu. Ya, jelaskan mengapa pendekatan pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang menolak proses latihan atau hafalan sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Itu Bu Safira. Iya, Bu Anissa itu. Jadi, kalau menurut saya ya, karena pendekatan pembelajaran terpadu lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar atau mengarahkan secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan. Dalam hal ini, peserta didik yang terlibat dalam menemukan pemahaman untuk diri sendiri cenderung mengingat konsep materi pembelajarannya, yakni dengan cara memahami bagaimana dia menemukan, di mana, kapan, dan dengan siapa hal tersebut akan tetap dalam ingatannya. Menjadi pemahaman tidak sekedar informasi satu arah dari gurunya. Kiranya Bu Safira perlu diulang? Diulang lagi, Bu. Mohon maaf. Agak cepat-cepat, Bu, maksudnya. Ya, lebih menekan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar, mengarahkan peserta secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan. Dalam hal ini, peserta didik atau siswa yang terlibat dalam menemukan pemahaman untuk diri sendiri cenderung lebih mengingat konsep pelajaran, yakni dengan cara memahami, menemukan dengan Oke, baik Ibu, karena berhubung waktu ya, mungkin ada lagi nggak yang bertanya? Oh iya, silakan dari kelompok lain, apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum. Oke, kalau tidak ada Bu, langsung simpulkan saja. Langsung disimpulkan Ibu, saja Bu. Ada yang mau bertanya Bu dari siapa tadi suaranya ya? Ya. Ya, silakan. Ya, nama saya Lira Fitri. Kita kan semester 5 ini dapat mata kuliah tentang pembelajaran terpadu ya Bu ya, yang sedang kita pelajari ini. Apa pentingnya mata pelajaran terpadu bagi guru maupun calon guru sih Bu? Pentingnya tuh apa? Ya begitu Bu pertanyaan saya. Ayo, silakan langsung ditanggapi oleh kelompok 1. Baik Bu, saya mau menjawab pertanyaan dari Bu. Siapa tadi? Bu Lira ya? Bu Lira. Ya. Saya Andi ini Fitria Bu dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bu Lira. Kenapa sih kita harus mendapatkan mata kuliah tentang pembelajaran terpadu ya? Apa pentingnya gitu ya bagi seorang guru ataupun calon guru? Menurut saya, setiap pendidik harus mengetahui teori pembelajaran terpadu karena guru harus menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dengan proses belajar yang menyenangkan, siswa akan lebih bisa menerima materi yang didapatkan. Dan jika misalkan pembelajaran terpadu tersebut dirancang bersama-sama, dapat meningkatkan kerjasama antar guru, guru dengan peserta didik, guru dengan guru, peserta didik dengan peserta didik, dan lainnya. Seperti itu, Bu. Oke. Ayo, terima kasih nih atas tanya jawabnya. Monggo untuk Ibu, siapa tadi yang jadi Ibu Anissa, disimpulkan dulu Bu.
langsung disimpulkan dan ditutup untuk diskusi kelompok Ibu. Silakan Bu. Kesimpulannya adalah dari modul 1 ini pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran konsep yang diartikan sebagai pendekatan yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Adapun model-modelnya di sini 10 model dari menurut Forgetty 1991 dan yang untuk model pembelajaran dikembangkan ke SD ada 3. Yang paduan serta di keduanya ini kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu merupakan kegiatan yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar. Adapun kegiatan intinya di sini pembelajaran terpadu menggambarkan penggunaan strategi dan konsep pembelajaran terpadu tersebut ada karakteristik landasan. Kiranya kesimpulannya. Halo, Oke, terima kasih Ibu Anissa. Ibu Anissa betul ya. Terima kasih Bu Anissa yang sudah memimpin paparan modul 1. Semoga pasti menambah wawasan, menambah pemahaman Bapak Ibu dalam menguasai modul. Betul sekali Bapak Ibu. Sebelum saya memberikan penguatan, saya ingin memberikan tanggapan atau tambahan tanggapan terhadap pertanyaan dari Ibu Lulu. Ibu siapa tadi? Ibu, sebentar saya cek dulu. Yang memberikan pertanyaan tadi Ibu Safira ya. Bu Safira terkait mengapa dalam pendekatan pembelajaran terpadu itu menolak proses pembelajaran yang hanya memberikan latihan atau hafalan pengetahuan atau struktur intelektual anak nih. Mengapa seperti itu? Ini sangat sesuai dengan karakter dari pembelajaran terpadu. Tadi disampaikan bahwa karakteristik dari pembelajaran terpadu satu diantaranya yaitu memberikan pengalaman langsung. Jadi kalau hanya menugaskan kepada anak hanya berupa latihan, mengisi LKS yang selama ini banyak dilakukan oleh teman-teman kita, atau hanya menyuruh anak hafalkan perkalian, mengisi LKS, maka dipastikan pembelajaran itu tidak akan bermakna karena ada hafalan. Contoh kecil, teman-teman pasti anak-anak kita hafal terhadap slogan buanglah sampah pada tempatnya. Betul apa betul? Betul tidak? Iya. Anak itu hafal slogan buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi belum tentu anak tersebut memiliki pengalaman, memiliki pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Maka hadirnya pembelajaran terpadu ini yang ingin menyajikan mata pembelajaran secara luas ya, secara bermakna, dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan siswa, maka akan cocok apabila pelaksanaan pembelajarannya betul-betul dilakukan, dipraktekkan, dan mengalami langsung. Bagaimana anak mampu memahami tentang slogan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau secara pengetahuan, ini sudah hafal, tetapi slogan membuang sampah pada tempatnya itu belum tentu anak itu menjadi sebuah pembiasaan. Jadi bukan hanya pengetahuan, itu ya yang diinginkan pembelajaran terpadu. Kemudian tadi juga pertanyaan dari Ibu Lira kalau nggak salah ya. Ibu Lira menanya apa sih pentingnya kita belajar pembelajaran terpadu gitu ya. Yang selama 8 pertemuan itu apa pentingnya, untuk apa? Nah, yang paling utama ini bukan hanya untuk guru kelas rendah, tetapi untuk SD ya. Untuk PGSD, nah untuk pendidikan guru sekolah dasar ini mata pelajaran pendidikan terpadu ini sangat penting karena guru-guru ini diharapkan memiliki keterampilan untuk mengelola pembelajaran.
Diawali dengan nanti di kegiatan awal sampai kegiatan akhir, diawali bagaimana menerapkan metode, menerapkan keterampilan mengajar. Nah, mungkin akan dibahas di kupas habis di modul-modul selanjutnya. Jadi sangat pentingnya yaitu untuk membekali Bapak Ibu bagaimana mengelola kelas, terutama penerapan pembelajaran terpadu, karena pembelajaran terpadu ini sangat cocok untuk di usia SD, karena SD masih pembelajarannya secara holistik dengan modelnya, dengan karakternya, dengan definisinya sudah tadi disampaikan. Itu mungkin Bapak Ibu penguatan sekaligus menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat guru-guru hebat, bahwa hari ini betul kita belajar tentang konsepnya, tentang karakternya tadi sudah disampaikan, tentang modelnya yang tadi ada 10 model. Ya, itu Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan modul yang kedua. Kepada Bapak Ketua kelas dipersilahkan kembali memandu untuk modul selanjutnya. Silakan. Siap, Bu. Untuk presentasi kedua di modul kedua yaitu buat kelompok 2 yaitu saya sendiri, Bu Repi Ganteng. Ya, siap. Sama yang lainnya. Silahkan Bu Anissa Ristu di share screen-nya. Sebentar ya, Bentar Bu. ya, Bu. Bu Anissa Restu yang share screen. Pembawa acaranya Pak Repi. Ya. Boleh. Untuk yang kelompok tadi modul 1 dipersilahkan Bu di share PPT-nya di grup WA ya Bu, untuk dipelajari ulang oleh teman-teman. PowerPoint-nya di share di grup WA. Baik. Saya izin ambil minum dulu ya sebentar. Dimulai ya, Bu. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Terima kasih atas waktunya. Untuk mempersingkat waktu, kelompok 2 akan menjelaskan dan mempresentasikan prosedur umum pelajaran terpadu modul 2, yaitu mata pembelajaran terpadu di SD. Aku keluar. Kok keluar sih? Coba lagi. Ya, silakan Bu Anissa, dicoba lagi. Kalau enggak mungkin sharekan di grup, nanti bisa dibantu oleh anggota kelompok yang lain untuk bantu share screen-nya, khawatir kehilangan sinyal. Enggak Bu. Tadi mah kepencet sama saya malah diberhentiin, Bu. Aduh, saya gitu. Sip, lanjut Pak. Emang orangnya. Bu Nis, lanjut Bu Nis. Mana tadi teh? Ayo Bu Anissa, share screen ulang. Oke. Ini mau yang pegang kendalinya Bu Anissa apa mau saya aja? Saya aja. Boleh. Ayo next Bu. Untuk penjelas di KB1 ini akan dijelaskan oleh Kakak, kamu pesan siapa Bu Anissa ya? Ciweh. Hah? Oh. Sama Bu Safira. Ya. Silakan. Ya, Bu. Yang pertama, KB1 kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. A. Makna kegiatan pendahuluan.
kok dipencet-pencet sih? Iya, Bu. Saya bacakan ya, Bu ya. Kegiatan pendahuluan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Oleh sebab itu, kegiatan pendahuluan dalam kegiatan pembelajaran terpadu harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, fleksibel, efektif, dan efisien. Fungsi kegiatan pendahuluan yaitu ada untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, B, yaitu ada bentuk kegiatan pendahuluan. Kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran yaitu bentuk kegiatan pendahuluan yang mengarah atau berkaitan dengan materi. Ada kegiatan pra pembelajaran, yaitu kegiatan pra pembelajaran yaitu bentuk kegiatan pendahuluan yang tidak berkaitan dengan materi. Ya, selanjutnya saya Mualisa membacakan slide selanjutnya. Dan di sini kegiatan pertama itu ada penciptaan kondisi awal pembelajaran. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kondisi awal pembelajaran yang efektif itu, yang pertama itu mengecek atau memeriksa kehadiran siswa. Kedua, menumbuhkan kesiapan belajar siswa. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang demokratis. Keempat, membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, membangkitkan perhatian siswa. Dan yang kedua itu kegiatan pada awal pembelajaran itu ada memberikan acuan. Memberi acuan diartikan sebagai upaya guru dalam menyampaikan secara spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari dan kegiatan yang akan ditempuh selama pembelajaran berlangsung. Berikut ini kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam memberi acuan. Yang pertama itu memberikan tujuan, kemampuan yang diharapkan atau garis besar materi yang akan dipelajari. Yang kedua itu menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya yang akan membacakan materi yaitu tentang yang ketiga membuat kaitan atau melaksanakan apresiasi. Yang pertama, kegiatannya ada mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, menunjukkan manfaat materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Selanjutnya, nomor 4, yaitu melakukan tes awal. Yang dibagi menjadi 2, yaitu tes awal atau pretest dilaksanakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan dipelajari sudah dikuasai oleh siswa. Informasi ini akan digunakan oleh guru untuk menentukan dari mana pembahasan materi baru akan dimulai. Melaksanakan penilaian awal perlu memperhatikan waktu yang tersedia, agar dalam prosesnya tidak mengganggu waktu untuk kegiatan inti dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Nurhayati. Silakan, Bu. Baik. Yang kedua, KB2, kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. A. Makna kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti yang sering juga disebut kegiatan instruksional merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa, learning experience. Kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu merupakan kegiatan yang kompleks, terutama dalam proses penguasaan pengalaman belajar siswa terhadap kemampuan yang telah dirumuskan secara terpadu. Dengan demikian, untuk menumbuhkan pengalaman belajar siswa secara terpadu perlu ditempuh melalui proses pembelajaran yang direncanakan secara matang. B. Bentuk kegiatan inti pembelajaran. Setelah kegiatan awal tersebut dilakukan, maka selanjutnya guru
mengorganisasikan atau mengatur Oh, proses Bu Nur. pembelajaran Nur, dengan maaf. Yang menggunakan baca Pak Jejen, Bu Nur. teknik ya. Yang baca Pak Jejen. Oh iya, maaf, udah kelewatan. Saya lanjutkan ya. B. Bentuk kegiatan inti pembelajaran. Setelah kegiatan awal tersebut dilakukan, maka selanjutnya guru mengorganisasikan atau mengatur proses pembelajaran dengan menggunakan cara, teknik, metode, pendekatan yang bervariasi yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar berkadar aktivitas tinggi. Dalam perorganisasian kegiatan inti pembelajaran terpadu, pembahasan bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui penghubungan konsep dari beberapa mata pelajaran. Kegiatan inti pembelajaran, baik dalam pembelajaran terpadu maupun pembelajaran biasa, menggambarkan penggunaan strategi dan media pembelajaran serta metode belajar dalam upaya membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya Dokter. Pak Revi. Pak Revi? Siap. Selanjutnya faktor-faktor strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan guru. Selanjutnya yang kedua, materi. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran, guru hendaknya memperhatikan jenis dan tingkat kesulitan materi pelajaran. Yang ketiga, siswa. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran, guru juga perlu memperhatikan faktor siswa yang mencangkup karakteristik dan jumlah siswa di dalam kelas. Next. Yang keempat, guru. Kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, fasilitas, ruang dan waktu. Dalam hal ini, guru perlu memperhatikan fasilitas, ruang dan waktu yang tersedia agar proses pembelajaran terlaksana dengan maksimal. Next, alasan penggunaan media dalam kegiatan inti. Yang pertama, media dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Lalu yang kedua, media dapat menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Yang ketiga, media dapat menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Dan yang keempat, media dapat memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu. Ibu, maaf, selanjutnya. Pertama, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri, yaitu mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi dasar, indikator, dan isi atau bahan pembelajaran terpadu. Media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. Media pembelajaran terutama berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa akan lebih tahan lama mengendap dalam pikirannya. Dan yang terakhir, media pembelajaran dapat meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Oke, mungkin next dibacakan oleh Bu Safira. Ya Bu, baik. Yang ketiga, kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Makna kegiatan akhir dan tindak lanjut. Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan Ibu sebagai izin dulu, apa di tempat saya, apa di tempat teman-teman? Ini PPT-nya kayaknya nggak berubah ya? Masih slide yang ke-11. Betul tidak? Ini di saya sudah berubah sih, Bu. Oh, oke, berarti di saya. Oke, mohon maaf, lanjut Bu. Ibu Safira, lanjut Bu Safira. Berarti di tempat saya yang kurang bagus sinyalnya. Ya, baik Bu.
Makna kegiatan akhir dan tindak lanjut. Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup semua rangkaian kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini juga mengandung makna sebagai kegiatan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar dan bahan pembelajaran yang telah dipelajarinya, serta mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dan dijalani oleh siswa dan guru. Kegiatan yang biasa dilakukan guru dalam kegiatan akhir ini adalah memberikan tes baik lisan maupun tertulis. B, yaitu bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut. Satu, kegiatan pertama, kegiatan akhir pembelajaran yaitu A, meninjau kembali penguasaan siswa. Untuk meninjau kembali penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari siswa, guru dapat melakukan dua cara, yaitu merangkum atau menyimpulkan pokok materi atau membuat ringkasan materi pembelajaran. B, melaksanakan penilaian. Memberikan tes adalah salah satu kegiatan akhir yang sering dilakukan guru. Tes yang diberikan pada akhir pembelajaran disebut tes akhir atau post-tes, yaitu tes yang ditunjukkan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Oke, saya lanjutkan ya Bu Safira. Selanjutnya Baik, Jejen Bu. ya. Maaf Kak, siapa Kak? Pak Jejen. Oke. Saya akan lanjutkan masih dalam bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut. 2. Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran. Kegiatan tindak lanjut pembelajaran dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Pada prinsipnya, kegiatan tindak lanjut pembelajaran dilaksanakan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa baik dalam bentuk pengayaan, enrichment maupun perbaikan remedial. Beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran terpadu berikut ini. Beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran terpadu berikut ini. Poin 1, memberikan pekerjaan rumah. 2, membahas kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit. 3, menugaskan membaca materi pelajaran tertentu. 4, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. 5, mengemukakan topik atau pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya. Untuk kesimpulannya, Bu Ningsi boleh lanjut untuk kesimpulan atau gimana nih? Iya, silakan Pak. Kesimpulannya, kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu merupakan kegiatan yang penting dan dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Sebab kegiatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pembelajaran. Karena sering kegagalan dalam pelaksanaan pembelajaran disebabkan oleh kegiatan pendahuluan yang tidak dikelola dengan tepat. Poin 2, kegiatan inti pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilakukan oleh dalam durasi waktu tertentu. Sekian presentasi, saya kembalikan ke Pak Revi. Pak Revi silakan. Siap, terima kasih Pak Jejen, terima kasih teman-teman. Bu Nisi mungkin ke sesi pertanyaan aja langsung Bu ya. Ya, betul. Monggo, langsung tanya jawab dulu Pak terkait dengan penguasaan modul 2. Monggo. Siap Bu. Buat teman-teman silakan sekiranya ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Nanti dari kelompok 2 akan menjawab. Silakan buat ke teman-teman kelompok 2 nanti dicatat siapa aja yang bertanya, nama dan pertanyaannya. Silakan dari teman-teman ada yang mau bertanya. Sebutkan nama ya untuk memudahkan saya memberikan apresiasi checklist ya. Bu. Ya baik Bu. Baik Pak Revi, saya mau bertanya.
Nama, Bu? Siap. Namanya siapa? Dari kelompok 3, Evi Hasana. Kelompok 3 Bu Evi, siap Bu. Izin bertanya, apa dampak positif dari pembelajaran terpadu di SD? Apa dampak pembelajaran terpadu di SD? Ya. Dampak positif, Pak Revi. Oh, dampak positif. Oh, apa dampak positif? Baik. Dicatat ya teman-teman. Boleh Pak, 2 penanya lagi, 1 lagi boleh Pak? Saya Pak Revi. Satu lagi, ayo. Yang nanya dapat hadiah nanti. Saya Pak Revi. Tasya dari kelompok 1 Pak Revi. Siap Bu Tasya dari kelompok 1. Iya, untuk pertanyaan untuk kelompok 2, seberapa penting guru dalam membangkitkan motivasi belajar pada siswa? Seberapa penting, diulang? Seberapa penting guru memotivasi siswa gitu Bu? Iya, memotivasi belajar pada siswa. Motivasi siswa, siap. Dari kelompok 2, teman-teman silahkan bagi yang sudah menemukan jawabannya silahkan dijawab. Ibu Safira mungkin kayaknya mau jawab ini nih. Kayaknya dari tadi udah pengen jawab. Apa Jin? Silakan, iya Bu, langsung saja karena kita 2 penanya dulu ya. Waktu kita sudah 11:17 menit. Ya, waktu. Tadi dampak positif pertanyaan dari siapa? Pak Revi, maaf. Dari Bu Evi. Izin menjawab ya, Bu Evi. Enggak apa, Pak Revi. Siap, Pak Jejen, gas. Bu Tasya, Bu Evi. Tasya ya? Bu Tasya kelompok 1. Oh, saya jawab pertanyaan nomor 1 tadi ya. Apa dampak positif dari pembelajaran terpadu di SD? Untuk jawabannya, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata, konkret, sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran terpadu bersifat luas, fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat untuk kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Itu jawabannya. Gimana? Bu Evi atau Bu Tasya tadi? Bu Evi ya? Bu Evi gimana jawabannya? Terima kasih. Ya. Sama-sama Bu. Ada tanggapan lagi Bu dari jawaban Pak Jejen? Saya harap nggak ada tanggapan ya Bu. Tidak. Kalau tidak, langsung ke pertanyaan kedua, Pak. Kalau tidak ada yang menanggapi lagi. Pak Revi, mau nanggapi yang pertanyaan Tasya tadi. Nama Bu? Oh, boleh banget. Siap. Nama saya Muholisa Bu. Iya, siap. Tadi pertanyaan dari Tasya dari kelompok 3 ya? Kelompok 1 Bu, maaf. Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Ya, tadi pertanyaannya itu seberapa penting sih guru dalam membangkitkan motivasi belajar bagi siswa ya? Iya, benar Bu. Saya sangat penting karena motivasi ini kan merupakan motor penggerak aktivitas belajar. Bila motornya tidak ada, maka aktivitas belajar tidak akan terjadi. Apabila motornya lemah, maka aktivitas belajar yang terjadi akan lemah pula. Jadi
sebagai pendorong usaha dalam pencapaian tujuan siswa dalam melakukan pembelajaran. Terus seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi yang baik juga akan menunjukkan hasil yang baik juga gitu. Kita aja mau jadi guru ada dan perlu dikasih motivasi gitu. Apalagi anak yang dimana mereka belum punya pengalaman tentang materi yang diajarkan dan juga belum tahu manfaatnya tentang materi itu. Jadi menurut saya sebelum belajar anak perlu atau penting diberikan motivasi. Bahkan bukan hanya guru aja yang memberikan motivasi belajar ke anak, tapi orang tua juga memiliki kewajiban untuk itu. Itu aja Bu Tasya jawabannya dari saya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Terima kasih kembali. Silakan Pak Repi untuk menutup mungkin Pak. Kita akan lanjut kepada modul 3. Pak Repi dulu untuk menutup sesi modul 2 Pak. Ya, baik teman-teman dari kelompok 2 yang sudah memaparkan isi dari presentasi. Terima kasih juga buat teman-teman rekan-rekan yang sudah bertanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat guru-guru hebat, saya ingin sedikit memberikan penguatan karena kewajiban saya selaku tutor harus memberikan penguatan meskipun secara inti saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang kuat. Jadi ini hanya memenuhi kewajiban saja. Betul sekali tadi sudah disampaikan paparan oleh kelompok 2 terkait dengan prosedur umum pelaksanaan pembelajaran, di mana prosedur umum yang pertama yaitu pendahuluan, ya, di mana ada pra pendahuluan yang kaitannya ini tidak ada dengan materi. Mungkin pra pendahuluan itu mungkin bisa dilakukan dengan misalnya menyiapkan anak berbaris di depan halaman sekolah atau di depan di teras sekolah. Sekarang ada salah satu prosedur pra pendahuluan, misalnya melakukan 5S tadi ya, senyum, sapa, salam, apalagi ini S yang selanjutnya dengan menggunakan gambar-gambar atau mungkin ada anak ya ada gambar tangan, lalu dengan dengan banyaklah kita lihat ya teman-teman yang sudah men-sharekan bagaimana cara melakukan pra pendahuluan ya, berbaris di halaman, kemudian cara salam dengan gurunya dengan berbagai karakter atau motivasi yang bisa dijadikan sebuah tool bagaimana anak-anak itu bisa kangen terhadap sekolah ya atau senang dengan kegiatan belajar. Misalnya ada tepuk, ada lagi dengan memeluk gurunya dan sebagainya ya. Bapak Ibu kan bisa lihat ya di media banyak di di internet, di YouTube dan sebagainya banyak yang dilakukan oleh guru-guru hebat di Indonesia. Mungkin itu bisa dijadikan inspirasi ya buat Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan awal juga Bapak Ibu mulai membiasakan juga kepada anak-anak tahu bahwa hari itu akan belajar apa, tujuannya apa, langkah kegiatannya apa, supaya anak tahu bahwa hari itu akan belajarnya melalui proses bagaimana. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di kegiatan awal saya menyampaikan, oh ini kita akan pendahuluannya akan begini, kegiatan intinya akan memaparkan modul 1, 2, 3, kemudian di kegiatan penutup akan dilalui dengan apa. Ini harapannya anak-anak itu tidak kaget, tahu bahwa oleh gurunya, bahkan mungkin Bapak Ibu jadi tahu, oh hari ini akan belajarnya begini, paparannya begini. Bahkan tadi Pak Repi yang sedikit mungkin agak tidak menyimak, akhirnya tahu, oh berarti saya harus belajar modul 1, 2, 3 untuk pertemuan hari ini. Itu penting sekali. Di kegiatan awal betul tadi ada pertanyaan, Bu, apa sih pentingnya motivasi? Nah, apalagi di kegiatan awal ini penting sekali motivasi ini. Bagaimana anak yang awalnya dari rumah belum siap, harus kita persiapkan, mungkin dengan gerakan, dengan tarian, dengan ucapan, dan sebagainya lah, berbagai teknik. Nanti di modul 3 akan kita pelajari bagaimana cara memotivasi, teknik membuka, menutup, dan sebagainya. Juga tadi nih teman-teman ada yang bertanya,
apa sih dampak positifnya terhadap pembelajaran terpadu di SD? Ini pasti banyak sekali dampak positifnya, terutama terkait dengan motivasi positifnya itu, karena di pembelajaran terpadu itu proses belajarnya pasti harus bermakna. Tadi saya sebutkan di kelas ini apa bukan ya, bahwa di pembelajaran terpadu itu untuk mengajarkan anak tahu tentang kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, bukan hanya hafalan ya. Oh, di kelas ini ya, di modul 1. Tapi bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna, pembelajaran itu bagaimana bisa adalah menjadi sebuah pembiasaan. Tentunya ini bisa dilakukan dengan pendekatan pembelajaran terpadu. Di bahasa Indonesianya membuat slogan, di PKN-nya menanamkan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, mungkin di mata pelajaran lain bisa kita padukan atau bisa kita integrasikan gitu ya. Nah, kemudian kita juga tadi belajar tentang bagaimana menutup kegiatan pembelajaran. Ini juga sangat penting. Di kegiatan penutupan itu harus ada refleksi ya. Jadi kita biasakan bukan hanya guru yang harus merefleksi, tetapi anak harus dibiasakan merefleksi dirinya. Dari setiap di akhir kegiatan pembelajaran itu ajak anak-anak sudah bisa apa, kalau belum bisa harus bagaimana sebagai umpan baliknya. Jadi betul-betul datang dari dirinya sendiri ya. Itu di kegiatan akhir kita lakukan bagaimana mengevaluasi, bukan hanya menyampaikan soal, tetapi kita juga merefleksi, melakukan umpan balik dengan pemberian tugas kalau memang diperlukan ya. Tetapi ingat juga pemberian tugas itu tidak melebihi dari 40% waktu yang kita pelajari di sekolah. Jadi tidak boleh terlalu banyak memberikan PR, tidak boleh melebihi dari 40%. Gitu ya. Kemudian di kegiatan akhir juga kita akan mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran yang di awal telah disampaikan ini tercapai atau tidak. Kalau belum tercapai, lalu harus bagaimana anak, diajak mana anak. Kalau sudah tercapai berarti harus diberikan apa anak tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu hebat, itu adalah prosedur umum proses pembelajaran terpadu. Kita lanjut dengan modul yang ketiga. Mudah-mudahan cukup waktunya ya Bapak Ibu, hanya 15 sampai 20 menit untuk kegiatan modul 3. Kepada Pak Repi, monggo Pak untuk memandu memasuki modul 3. Silakan Pak Repi. Siap. Buat teman-teman yang kemudian memberikan presentasi dan share screen. Iya, Pak Repi, saya. Siap. Pak Jejen tolong share screen ya, Pak Jejen. Iya. Saya minta tolong Pak Jejen buat share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan kelompok yang sudah tertera di tulisan sini. Ada Bu Iva, Bu Regita, Bu Mardia, Bu Evi, saya sendiri, Lira Fitri, dan Bu Fauzia. Oke, slide kita akan membahas tentang slide selanjutnya. Kita akan membahas tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran. Ya, pengertiannya keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan. Di slide Pak, maaf. Nah, ya. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru yang mengakhiri kegiatan pembelajaran. Manfaat membuka pelajaran dalam pembelajaran terpadu. 1. Menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran. 2. Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa atau attention dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 3. Memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. 4. Menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajari. Manfaat menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. 1.
memantapkan pemahaman siswa terhadap proses dan hasil belajar yang telah dilalui. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Ketiga, penetapan kegiatan tindak lanjut harus dilakukan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang telah dikuasainya. Selanjutnya dibaca oleh Kak Ayu. Bu Ayu dipersilakan. Ya. Belum muncul itunya. Yang C, Kak Ayu, kompetensi keterampilan membuka pelajaran. Yang C, komponen. Ya. Gus itekin garing geus dicuci geus di Yang mana? Lira. Maaf. Komponen keterampilan membuka pelajaran, Kak Ayu. Ketua itulah yang beras belum Komponen keterampilan menjelaskan ya. Di sini maaf ini belum muncul. Sepertinya sinyal Ibu sama seperti tadi. Di saya juga teman-teman udah melihat perpindahan slide. Jadi lanjut saja Bu, mungkin di-share melalui by WA, di WA group supaya Ibu yang mau memaparkan bisa melanjutkan. Iya. Nah, saya aja deh yang lanjutin. Silakan Bu, lanjut Bu. Dengan Ibu siapa tadi barusan nih? Ya. Iva, Bu. Oh ya, Bu Iva. Mangga lanjut Bu Iva. Yang C, komponen keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama yaitu menumbuhkan perhatian siswa. Maksudnya, perhatian atau attention merupakan salah satu prinsip yang diperlukan dalam belajar. Perhatian pada hakikatnya adalah pemusatan energi psikis pada suatu objek yang dipelajari. Terus yang kedua, membangkitkan motivasi siswa. Nah, agar siswa membuka pembelajaran adalah membandingkan motivasi siswa untuk tema yang akan dibahas. Nah, yang dalam pembelajaran dan yang keempat membuat kaitan. Misalnya mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya dan sesi pelajaran yang hari ini sekarang yang akan dilakukan. Selanjutnya, yang D, komponen keterampilan. Yang pertama, meninjau kembali atau review, yaitu guru menjelaskan kembali apa yang telah dipelajari hari ini supaya siswa lebih mengingat apa yang telah dipelajarinya selama mempelajari hari ini. Terus yang kedua, melakukan penelitian, yaitu guru meneliti siswa apakah siswa tersebut sudah memahami apa yang sudah dipelajari hari ini dan boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tersebut. Oke, aku lanjut Ibu atau? Ya. Selanjutnya, kegiatan belajar 2 yaitu keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pelajaran. Untuk pengertiannya, istilah menjelaskan atau to explain itu berbeda dengan istilah menceritakan. Kata menjelaskan mengandung makna membuat sesuatu menjadi jelas. Sedangkan kata menceritakan hanya memberi informasi tentang sesuatu hal tanpa menjelaskannya. Nah, yang kedua ada lagi keterampilan bertanya, merupakan kemampuan guru untuk memperoleh informasi tentang sesuatu objek yang ditanyakan dan meningkatkan terjadi interaksi pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran terpadu. Kegiatan bertanya ini perlu lebih sering dimunculkan untuk merangsang kegiatan siswa berkadar aktivitas tinggi. Manfaatnya yaitu manfaat keterampilan menjelaskan pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir dan sistematis dan integrasi. Yang ketiga, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar penjelasannya yang bermakna bagi siswa.
Itu merupakan membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Yang keenam, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan. Yang ketujuh, menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. Manfaat selanjutnya, keterampilan bertanya dalam pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama meningkatkan kegiatan belajar yang lebih bervariasi dan bermakna. Yang kedua, mendorong siswa untuk berperan sebagai sumber informasi. Yang ketiga, memupuk kebiasaan siswa untuk selalu bertanya. Meningkatkan ketertiban siswa secara mental intelektual. Yang kelima, menumbuhkan keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas. Komponen keterampilan untuk menjelaskan. Yang pertama ada kejelasan, kedua ada penggunaan contoh dan ilustrasi, yang ketiga pemberian tekanan, yang keempat umpan balik atau feedback. Oke, bisa dilanjutkan oleh Lira. Mardiah belum, Bu Mardiah. Bu Mardiah, saya Bu Mardiah. Iya, oke, Bu Lira. D. Komponen keterampilan bertanya. 1. Mengungkapkan pertanyaan yang jelas dan singkat. 2. Pemberian acuan. 3. Pemusatan. 4. Pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. 5. Pemberian waktu berpikir. 6. Pemberian tuntunan. Keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran padu. Penguatan reinforce pada dasar merupakan respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan kemungkinan berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku tersebut. Variasi dalam pembelajaran terpadu berkenaan dengan berubahnya suatu keadaan yang bisa menyebabkan keadaan tersebut menjadi tidak monoton, membosankan atau menjenuhkan. Keadaan tersebut berkaitan dengan gaya mengajar guru, teaching skill, menggunakan alat dan media pelajaran dan pola interaksi pembelajaran. Manfaat keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran. 1. Membangkitkan memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa. Pembelajaran. 2. Memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari isi tema yang dipelajari dan dianggap memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. 3. Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, serta mendorong munculnya tingkah laku yang positif. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri siswa akan kemampuan yang demikian dan kemampuan yang dimilikinya, dan keberanian mengungkapkan pendapat sendiri. 5. Memelihara iklim classroom climate yang kondusif. B. Manfaat keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran terpadu. 1. Menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dan perhatian siswa terhadap tema pembelajaran yang dibahas dan keterkaitan di dalam yang ada dalam tema tersebut. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu tentang sesuatu yang baru dalam satu tema yang dipelajarinya. 3. Memupuk perilaku positif siswa terhadap guru yang telah melakukan proses pembelajaran dengan lebih hidup dan bervariasi. 4. Menghindarkan siswa dari proses pembelajaran yang membosankan dan 5. Meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah. 6. Melayani karakteristik siswa dan gaya belajarnya.
learning style yang beraneka ragam. Lanjut Bu Fauziah ya. Ayo Bu Fauziah. Lira lanjut ke Bu Fauziah. Saya ya. Sepertinya Bu Fauziah kesulitan sinyal, mungkin Bu bisa lanjut diambil alih saja. Tes. Iya, Ibu. Ya. Saya ambil alih. C. Komponen pada keterampilan memberi penguatan. 1. Penguatan verbal atau verbal information. 2. Penguatan nonverbal atau nonverbal information. Selanjutnya. D. Komponen pada keterampilan mengadakan variasi. 1. Variasi dalam mengajar. 2. Variasi dalam pola interaksi pembelajaran. 3. Variasi dalam penggunaan media. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kurang. Dan jika ada yang ingin bertanya, boleh menanyakan. Yuk, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Halo Kak. Ini siapa? Saya Kartika Nilamsari dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaannya, di dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran terdapat beberapa manfaat. Bisa kelompok kakak jelaskan, sebutkan manfaat dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Kak Lira. Iya, Kak Nilam. Sambil menunggu Ibu pertanyaan selanjutnya, silakan langsung ditanggapi saja. Baik, saya tanggapi ya Bu ya. Pertanyaan dari Kak Nilam. Iya Kak. Manfaat keterampilan membuka pelajaran itu ada menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran, ada juga membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, ada juga memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa, ada juga menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajari. Manfaat keterampilan menutup pelajaran juga tadi sudah dibahas ya Bu ya. Memantapkan pemahaman siswa terhadap proses dan hasil belajar yang telah dilalui. Ada juga mengetahui tingkah keberhasilan dan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang ketiga juga ada menetapkan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang telah dikuasai. Begitu Bu Kartika. Terima kasih Kak. Ada di halaman 3.6 ya? Iya, ada di halaman 3.6. Ibu boleh dibaca lagi tuh Bu. Maaf kalau ada yang kurang ya Bu ya. Ya, terima kasih Kak Lira. Yuk. Sama. Ada lagi tanya? Silakan, masih boleh, ada yuk. waktu kurang lebih 7 menit lagi. Ya, silakan, masih bisa bertanya jawab Bu. Yuk bisa yuk. Bu, saya mau bertanya. Nama Bu, sebutkan nama dulu. Iya, siapa? Namanya siapa namanya? Winda, perwakilan dari kelompok 2. Kak Wilda, kelompok 2. Mau nanya apa Kak Wilda? Salah satu tujuan membuka pelajaran adalah membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari tema yang akan dibahas. Pertanyaan saya, sebutkan cara-cara yang dapat dilakukan seorang guru untuk membangkitkan motivasi siswa. Pertanyaannya, salah satu tujuan membuka pelajaran adalah membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari tema yang akan dibahas. Gitu ya Bu ya? Sebutkan
cara-cara yang dapat dilakukan seorang guru untuk membangkitkan motivasi siswa. Baik, Kak Gita akan jawab, Kak Gita. Oh, Bu Wilda. Halo, Lira ada suaranya nggak? Ada. Aku Regita mencoba menjawab pertanyaan Kak Wilda ya tadi. Tadi kan pertanyaannya salah satu tujuan membuka pelajaran yaitu membangkitkan motivasi siswa. Nah, cara-caranya itu yang pertama guru memperlihatkan sikap hangat dan antusias. Maksudnya di sini adalah sebelum mulai kegiatan seorang guru harus mengetahui keinginan siswa itu untuk belajar itu seperti apa. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu merupakan alasan yang cukup ampuh bagi siswa dalam mempelajari suatu tema. Yang ketiga, mengemukakan ide yang bertentangan. Ide atau gagasan guru yang bertentangan biasanya mengunggah siswa untuk bertanya dan mengajukan pendapatnya. Yang keempat di sini adalah memperhatikan minat siswa, di mana minat siswa terhadap satu tema yang dipelajari sangat berkaitan erat dengan keinginannya untuk mempelajari tema tersebut dan mengikuti kegiatan pembelajaran yang dirancang. Bagaimana Bu Wilda? Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Makasih ya Bu Wilda. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada. Kalau tidak ada langsung ambil kesimpulan aja Ibu Lira ya, tadi moderatornya Bu Lila ya. Bu Iva. Bu Lira. Oh, Bu Lira. Ya, silakan Bu Lira. Atau mungkin Bu Fauzia ingin menyimpulkan. Bu Fauzia, saya belum mendengar suaranya Bu Fauzia. Mangga Bu Fauzia mungkin ingin menyimpulkan dari materi modul 3 ini. Bu Fauzia, mangga. Bu Fauzia kesulitan sinyal sepertinya. Dipersilahkan mungkin siapa yang sinyalnya bagus dari kelompok 3 ini, monggo untuk menyimpulkan materi untuk modul 3 ini dan menutup. Baik, saya simpulkan kesimpulannya keterampilan menjelaskan kandungan makna membuat sesuatu menjadi jelas gitu. Informasi dijelaskan secara sistematis sehingga siswa mampu mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan yang lainnya gitu. Kegiatan menjelaskan juga harus berpengaruh secara langsung terhadap pemahaman siswa akan tema yang dipelajarinya. Keterampilan bertanya merupakan juga kemampuan guru memperoleh informasi tentang sesuatu objek yang ditanyakan dan meningkatkan terjadinya interaksi pembelajaran yang efektif. Begitu, Bu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tepuk tangan yang meriah semuanya untuk kelompok 3. Luar biasa. 1000 penonton sepak bola memberikan apresiasi terhadap kelompok 3 yang sudah memaparkan materi dari modul 3 terkait dengan keterampilan mengajar dalam pembelajaran terpadu. Baik. Mohon izin layarnya saya ambil alih. Saya ingin memberikan penguatan terhadap Bapak Ibu hebat dari materi ajar yang telah kita pelajari terkait dengan penguatan modul 1, modul 2, dan modul 3. Meskipun saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru hebat yang insya Allah pasti menguasai modul dari secara keseluruhan. Untuk memudahkan untuk mengulang kembali materi ajarnya kepada teman-teman yang memiliki PPT, PowerPoint yang barusan disampaikan dari modul 1, modul 2, dan modul 3, monggo di-sharekan di grup untuk bahan ajar Bapak Ibu dalam mempelajari modul 1, 2, 3 ini agar
nanti secara ini kan teorinya ya, kita mempelajari teori bagaimana mempelajari atau menguasai pembelajaran terpadu di SD. Untuk itu silahkan dipelajari ulang agar nanti pada saat praktek tidak lagi keliru ya, tidak lagi kesulitan dalam mempraktekkan pembelajaran terpadu yang nanti Bapak Ibu 3 kali melakukan praktek. Makanya kuasai dulu teorinya. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu langsung menguasai dan mempraktekkannya karena mata kuliah terpadu ini mata kuliah praktek dan teori ya. Baik Bapak Ibu hebat, hari ini kita sudah banyak belajar. Di modul 1 kita belajar tentang konsepnya, konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu, di mana di konsep dasar pembelajaran terpadu ini kita banyak belajar tentang pengertian pembelajaran terpadu dari berbagai ahli. Nanti mungkin silakan dipelajari kembali. Kemudian kalau secara umum pembelajaran terpadu itu adalah menggabungkan beberapa konsep materi pembelajaran yang berbeda agar memiliki pembelajaran yang bermakna sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh siapa tadi, ada yang bertanya apa sih keunggulannya pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu itu adalah memang memadukan bukan hanya hafalan, bukan hanya latihan, tetapi lebih bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna. Sesuai dengan karakternya, pasti yang menjadi pusat perhatian adalah anak atau student well-being. Anak-anak lebih memusatkan kepada anak atau dengan istilah sekarang di kurikulum Merdeka itu dengan sebutan menghamba kepada anak gitu ya. Kemudian memberikan pengalaman langsung, memisahkan antara pelajaran juga tidak disebutkan mata pelajarannya, tetapi lebih memadukan dalam prosesnya. Meskipun Bapak Ibu perlu Bapak Ibu pahamkan ulang, meskipun kurikulumnya 2013, tetapi tetap di laporannya tidak ada tema-tema, gitu kan? Di rapot tetap. Jadi yang terjadi adalah proses belajarnya terpadu, tetapi di laporannya ada masing-masing pembelajaran. Jadi tidak ada nilai tema 1, nilai tema 2 ya, tidak seperti itu, tetapi lebih mata pelajaran yang menjadi fokusnya. Karena pembelajaran terpadu itu lebih ke prosesnya, model pembelajarannya. Kemudian menyajikannya menyajikan mata pelajarannya luas, kemudian guru menyajikan konsep sebagai mata pelajarannya, kemudian hasil pembelajarannya dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ini yang menjadi karakteristik pembelajaran terpadu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa model-model pembelajaran terpadu ini ada beberapa ahli ya yang mengemukakan, ada Robin Portgar, ada Jacob, juga ada 3 model pembelajaran yang diadopsi di Indonesia ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa mengadopsi yang lain dalam proses belajar mengajar. Intinya pembelajaran terpadu ini sangat cocok dengan anak-anak SD ya. Karena anak-anak SD masih berpikirnya holistik ya, berpikirnya belum terkotak-kotak gitu ya. Kemudian tadi juga kita banyak belajar tentang prosedur umum pembelajaran terpadu. Dimulai dengan pendahuluan, apa harus yang dilakukan, kemudian di kegiatan inti juga apa yang harus dilakukan, bagaimana seorang guru menggunakan minimal 4 metode pembelajaran. Dan metode diskusi adalah metode yang mendapat rujukan harus dilakukan untuk menumbuh kembangkan 4 keterampilan abad 21. Bapak Ibu guru adalah salah satu katalisator bagaimana menerapkan keterampilan abad 21, mulai dengan bagaimana anak-anak berlatih melakukan komunikasi, berlatih anak melakukan kolaborasi, melatih anak untuk menjadi seorang anak yang kreatif, melatih anak menjadi seorang yang kritis. Nah, itu harus muncul di dalam kegiatan inti, 4 keterampilan ya, abad 21. Dan bagaimana melakukan pembelajaran di akhir atau guru mampu melakukan pembelajaran kegiatan akhir, di mana di kegiatan akhir itu ada evaluasi, ada refleksi, ada umpan balik,
dalam kegiatan akhir. Kemudian kita juga sudah banyak belajar tentang keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam menerapkan pembelajaran terpadu. Dimulai dari membuka, bagaimana memotivasi, bagaimana persepsi, bagaimana memberikan acuan, bagaimana memberikan kaitan. Kemudian di kegiatan menutup juga bagaimana Bapak Ibu mereview, meneliti, memastikan anak-anak menguasai pembelajaran. Kemudian kita juga selaku guru harus memiliki keterampilan bertanya dan menjelaskan bagaimana melakukan bertanya yang mampu mengevaluasi, menggali, melatih keberanian siswa, begitu pula dalam menerapkan keterampilan menjelaskan. Bagaimana merangsang, menertibkan, kemudian menggali sumber belajar dari berbagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan dan memberikan variasi. Jangankan anak-anak, kita saja orang dewasa kalau sudah diberikan penguatan itu pasti senang. Kalau sudah dikatakan diberikan jempol, diberikan tepuk tangan dan sebagainya, ini akan memberikan penguatan. Dalam memberikan penguatan, memberikan variasi juga ya, jangan sampai monoton proses belajar mengajarnya. Itu Bapak Ibu, hari ini kita sudah banyak belajar tentang materi ajar dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Sebagai terakhir, tugas akhir, monggo Bapak Ibu untuk di screenshot agar bisa Bapak Ibu kerjakan tugas tutorial ke-1-nya. Ada 3 pertanyaan. Sebentar, dan di bawah saat TM ya, saat tutorial tatap muka. Bapak Ibu, ini ada 5 pertanyaan, bobotnya satu pertanyaan itu 20. Ini bobotnya 20 ya. Ini bobotnya 20. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab seluruh pertanyaan berarti mendapatkan nilai 100. Jadi ini satu pertanyaan bobotnya 10. Yang pertama, kita mengenal bahwa pembelajaran terpadu ini digunakan dalam kurikulum 2013 yang memadukan berbagai muatan pembelajaran. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu jelaskan apa konsep dasar pembelajaran terpadu. Kemudian yang kedua, apa karakter pembelajaran terpadu. Yang ketiga, model-model pembelajaran terpadu. Yang keempat, jelaskan prosedur umum pembelajaran terpadu. Yang kelima, jelaskan keterampilan mengajar pembelajaran terpadu. Silakan Bapak Ibu jawab dengan tulis tangan dan diupload, maksudnya di scan dan diupload di lms.ut.ac.id dan di bawah saat tatap muka nanti di SMA Negeri 7. Itu untuk tugas tutorial ke-1. Sebelum kita sambil menunggu teman-teman yang belum belum screenshot materi ini, pertanyaan ini, tugas tutorial ini, silahkan satu orang saja yang mau menyampaikan refleksinya. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Silakan sebutkan nama untuk diberikan reward dan rewardnya berupa checklist. Silakan Bu, apa sih yang kita pelajari hari ini? Halo? Oke, kalau belum ada yang berani, berarti saya harus memanggil satu orang. Oke, Bu Lira, cek sound Bu Lira. Halo Bu Lira, apakah terkoneksi dengan suara saya? Mangga Bu Lira. Halo Bu Lira. Oke, Bu Lira lewat. Bu Paujiah, mangga Bu Paujiah. Halo Bu Paujiah. Ibu Paujiah. Apa yang Ibu dapat dari pertemuan hari ini, Bu? Yang bisa Ibu simpan di kulkas memori kita untuk dibuka nanti pada saat UAS. Ayo Bu. Bu Paujiah. Bu Paujiah sepertinya ada nggak di partisipan? Tolong cek dong Bu Paujiah, kayaknya kurang begitu aktif ya, tidak muncul-muncul nih. Halo?
Oke, Bu Pauziah kita lewat. Kita lanjut. Saya ingin mendengarkan suara. Oh, Bu Umi nggak ada. Ibu Andini. Halo, Bu Andini. Cek sound Bu Andini. Iya, Bu. Ya, silakan Bu. Ibu, apa yang Ibu dapat dari pertemuan hari ini untuk disimpan di kulkas memori kita? Yuk. Gak apa-apa ya, Bu, kalau salah. Enggak ada yang salah. Semuanya kan kalau refleksi apa yang Ibu pahami dan Ibu ambil dari pertemuan kita ini. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pertemuan kali ini belajar tentang teori modul 1, 2, dan 3. Dan modul 1 itu tentang konsep dasar dan model pembelajaran terpadu. Yang modul kedua, prosedur umum pembelajaran terpadu. Dan modul ketiga, keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Jadi intinya kita diarahkan bagaimana cara mengajar yang baik di kelas, kita harus menggunakan metode apa, model pembelajarannya itu seperti apa, kayak gitu, Bu. Oke, luar biasa. 2 jempol untuk Ibu Andini. Yang lainnya tolong berikan jempolnya buat Bu Andini, biar Bu Andini semakin keren, semakin hebat, dan menular kepada teman-teman sahabat mahasiswa yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu hebat, tibalah sampai kepada akhir. Sudah di screenshot belum? Sudah di screenshot Bapak Ibu tugas tutorialnya? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah banyak belajar terkait dengan pemahaman modul 1, modul 2, modul 3. Semoga teori kita hari ini tentang bagaimana menguasai konsep dan model-model pembelajaran bisa menjadi bahan Bapak Ibu nanti dalam praktek. Kemudian Bapak Ibu juga tadi sudah banyak belajar tentang prosedur umum, bagaimana melakukan kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, yang menjadi bekal Bapak Ibu nanti melakukan pembelajaran di kelas dan simulasi kita ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Harapannya Bapak Ibu bukan hanya menguasai teorinya, tetapi harus mampu mempraktekkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Saya Uningsi, mohon maaf atas keterbatasan saya. Selamat berjumpa kembali nanti di tatap muka kita yang ketiga di SMA Negeri 7 minggu depan. Yuk kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Bu. Mangga. Assalamualaikum.